الهادي محمد يا الله واهدنا نجا سبيلي يا الله كي نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهك يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وكريم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وبليغ المقدار عددنا يا الله وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Istighfarnya kurang dari 100 kali siapa Rasulullah yang gak punya dosa. Lantas kita yang banyak dosa masih gak mau istighfar, gak ada penyesalan di hati kita kepada Allah, gak punya malu. Begitu hadir maulid Nabi dengar itu saudara, nuthabbitu bihi fuadak, jadi mantap hati kita, malu untuk tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu butuh gak kita kepada majelis maulid Nabi? Butuh atau tidak? Banyak di antara kita yang mohon maaf di majelis kalau hadir tabligh akbar takbirnya paling betul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu hari H ada serangan fajar kena 200.000 belok saudara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Belum lagi kiainya, habibnya kadang-kadang mondok lama bertahun-tahun, zikir banyak, begitu kena amplop coklat 2 biji tebal dikit goyang saudara. Imanuhum fi amflofihim. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Begitu dengar majelis maulidnya Nabi diceritakan, itu Rasulullah dibujuk saudara supaya berhenti dakwah. Sama orang-orang kufar Quraisy dibujuk, ya Muhammad, kalau kau menginginkan wanita, kami kasih wanita yang paling cantik. Kalau kau menginginkan jadi raja malakna, kami jadikan kau raja. Kalau kau menginginkan jabatan, kami jadikan kau raja. Kalau kau menginginkan harta, kami jadikan kau orang paling kaya. Tapi yang penting diam, bungkam, jangan kau lanjutkan perjuanganmu. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah beliau goyang? Apakah beliau tumbang saudara? Jawaban beliau luar biasa, jadi pelajaran buat kita umatnya. Kata beliau, wallahi law wada'u syamsa bi yamini wal qamara bi yasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta alharahu Allah au ahlik dunah. Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, andai mereka letakkan matahari di telapak tangan kananku, bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, supaya aku meninggalkan perjuangan ini, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan sampai diberikan kemenangan atau mati bersimbah darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang udah lemas, yang goyang dengan rupiah, saudara, dengar seperti ini, manu zabbitu bihi fuadak, mantap lagi hati kita saudara. Tegar lagi kita punya hati, malu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Yang berjuang banyak tantangan, rintangan, dicaci, dimaki, dihina,
bahkan sampai di penjara. Demi Allah, sehebat apapun Anda, seberat apapun rintangan yang Anda alami, gak ada apa-apanya dengan yang dihadapi oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjuangan Rasulullah, Bu, supaya Islam ini sampai ke kita, Bu, supaya iman sampai ke kita, Pak. Perjuangan Rasulullah. Setiap hari, saudara, depan rumahnya ditaruh kotoran oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Yang naruh kotoran depan rumahnya ada kotoran manusia, pamannya Abu Lahab. Siapa di antara kita sekarang, kiai, habib, ulama yang dakwah, gara-gara dakwah rumahnya depannya ditaruh kotoran? Siapa di antara kita yang ngalamin itu, sudah? Tidak ada. Tempat Nabi mengatakan, ayo juara kita tanggap macam apa nih, kata Nabi. Kecil yang kita alamin dibandingin dengan Rasulullah alamin, kecil, sudah. Saya pernah di penjara, Bu, setahun, satu kamar bersama imam besar Habib Rizik, sudah. Jadi santri Mabes Polri, tapi kagak belajar sama Sambo. Setahun, tapi saya nggak pernah ngalamin yang dialami Rasulullah. Kecil kalau yang dibandingkan dengan Rasulullah, saudara. Abu Jahal, Syaqi yang cerakah, duduk di depan Ka'bah. Rasulullah lagi sholat. Itu Abu Jahal dengan sombongnya dibilang, ayo, siapa yang bisa ngambil kotoran ontaknya Bani Fulan, ambil, lempari ke Muhammad, itu yang sedang bersujud. Akhirnya seorang Syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid dibangun, Bu, Pak. Dia ambil itu kotoran ontak, dia bawa kotoran itu, dilempari ke Rasulullah yang sedang bersujud, saudara. Kotoran ontak dilempari ke Rasulullah. Kotoran ini menyentuh kulit yang gak pernah dihinggapi lalat, Bu, Pak. Menyentuh kulit yang gak akan pernah terbakar oleh neraka, saudara. Menyentuh kulit yang kita idam-idamkan untuk kita cium tangannya. Kulit yang paling mulia, yang paling indah, yang paling harum, yang menembus langit ketujuh, dilempari kotoran onta, saudara. Ya Allah, para sahabat saat itu masih lemah, karena perjuangan Islam masih di awal. Sahabat nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berdaya. Orang-orang kufar Quraisy melihat Rasulullah lagi sujud dilemparin kotoran, ketawa cekikikan, saudara. Puas mereka senang melihat Rasulullah dilemparin kotoran. Rasulullah nggak bangun, Rasulullah tetap sujud, saudara. Sampai datang putrinya yang mulia Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Diambil tuh kotoran, pakai tangan Sayyidatuna Fatimah, tangan yang mulia, tangan yang suci, tangan perempuan, pemimpin perempuan surga, mengangkat kotoran unta dari ayahnya, yang mana ayahnya merupakan pemimpin para nabi. Begitu bersih, saudara, Rasulullah bangun. Begitu Rasulullah SAW bangun, saudara. Setelah itu Rasulullah salam. Habis salam Rasulullah angkat tangan, Bapak. Apa doanya Rasulullah? Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Disumpahin nama Nabi. Jadi jangan dikira Nabi nggak pernah nyumpahin. Ya, Nabi memang banyak sabar, saudara. Tapi ada waktunya Nabi nyumpahin musuh-musuh Allah, saudara. Kata Nabi, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurin untuk sekelompok orang Quraisy, ya Allah. Ya Allah, hancurin untuk sekelompok orang Quraisy, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, saudara, bahwasanya Nabi sebutin nama-namanya. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika, disebutin nama-nama Nabi, disebutin satu-satu, disumpahin nama Rasulullah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadi sumpah Rasulullah. Walau, saudara, orang-orang yang tadi ngagetin Nabi, saudara, hampir semuanya ketika perang Badar mampus mati meninggal dunia, saudara. Makanya sekarang terjadi kalau ada ulama dizalimin, diangkat tangan minta sama Allah, ngedoain orang yang dizalimin, disumpahin. Kejadian sekarang. Tahu-tahu ada polisinya yang proses kasusnya mati, masih muda. Jaksanya memimpin kasus mati, hakimnya mati, kena mubahalah. Yang model begitu ada apa kagak? Ada apa kagak? Di zaman Nabi udah kejadian. Makanya tadi saya katakan, saudara, saya pernah di penjara. Saya pernah setahun di penjara di Mabes Polri, saudara. Tapi
Tapi demi Allah, apa yang saya alami, bahkan dari Imam besar Habib Rizik alami, nggak ada apa-apanya dengan yang dialami Nabi Muhammad. Makanya di momen acara maulid ini, ketika para ulama, para habaib, para kiai, para santri mendengar perjuangan Rasulullah, maka siokianya hatinya jadi tegar, saudara. Yang tadinya takut jadi berani, saudara. Yang tadinya lemah jadi selamat. Yang tadinya tiarap jadi bangkit untuk melanjutkan estafet perjuangan bendera daripada Rasulullah. Takbir, takbir. Masya Allah. Ini fungsinya kita hadir waris Nabi, saudara. Nusabbitu bihi fu'ada, buat mantepin hati kita, buat menegarkan hati kita. Karenanya saudara, kita sebagai umat Islam, apalagi habaib, apalagi ulama, apalagi kiai, ulama warathatul anbiya, ulama itu warisnya para nabi. Yang diwarisin oleh ulama bukan hanya ilmunya, bukan hanya kemuliaannya, bukan hanya akhlaknya, tapi yang diwarisi juga resiko perjuangannya, saudara. Sebagaimana Nabi dihina, dicaci, dimaki, saudara, begitu juga ulama ketika berjuang memperjuangkan ajaran Nabi akan berbenturan dengan hawa nafsu, sehingga saudara dihina, dicaci, dimaki. Waraqah bin Naufal mengatakan, ma jaa ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada satu orang pun yang datang membawa ajaran yang kau bawa kecuali dia akan dimusuhi, saudara. Bukan urusan lembut atau keras, bukan urusan lembut atau keras. Lembut pun Pak, kalau dia lurus, lembut pun kalau dia tegas, lembut pun kalau dia nggak bisa dibeli, saudara. Menyampaikan hak itu hak, batil itu batil. Walaupun caranya lembut, akan dimusuhi juga, saudara. Kenapa? Karena berbenturan dengan hawa nafsu orang-orang yang nggak mau dibatasi hawa nafsunya, saudara. Karena agama ini datang untuk membatasi hawa nafsu supaya manusia tidak jadi seperti binatang, saudara. Jadi siapapun yang berjuang, ulama, habaib, kiai, sebagaimana Rasulullah dimusuhi, mereka akan mengalami dimusuhi, saudara. Karena ulama adalah pewaris Nabi, resikonya pun diwarisi, saudara. Begitu pula sebagaimana dulu Rasulullah berusaha ingin diculik, nggak sedikit ulama yang diculik, saudara. Sebagaimana Rasulullah berusaha mereka ingin bunuh, nggak sedikit ulama yang ingin dibunuh, bahkan sampai dibunuh, saudara. Begitu pula, saudara, sebagaimana Rasulullah dulu mereka berusaha ingin mengurung, memenjarakan Rasulullah, liuthbitu, saudara. Begitu juga ulama, saudara, nggak sedikit ulama kita yang dipenjara. Karenanya meski demikian Rasulullah tak berhenti, Rasulullah tidak mundur, Rasulullah tidak maju sampai tetes darah terakhir, saudara. Sebagaimana Rasulullah tidak mundur, tidak berhenti, tidak gentar untuk terus memperjuangkan kebenaran, maka kita umat Islam, kita habaib, kita ulama, kita majelis taklim, kita santri tidak boleh mundur, saudara. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, tidak boleh mundur untuk memperjuangkan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang kompak. Umat Islam Bogor Parung siap bersatu? Dengan keras siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela ulama? Siap ikut komando ulama? Siap lanjutkan estafet Rasulullah? Siap lanjutkan dakwahnya Rasulullah? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah? Siap kita jaga NKRI? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat badar, dilanjutkan dengan sholawat ashghil, dilanjutkan dengan sholawat nariyah. Sholawat ashghil ini ditulis oleh aulia Allah dari bangsa Al-Hinduan. Sholawat ashghil itu ada seorang wali Allah dari bangsa Al-Hinduan disebutkan di kitab dalam Sabilul Muhtadin, itu memuat sholawat ashghil. Tujuannya apa? Supaya orang zalim biar sibuk sama orang zalim, ya. Orang-orang Islam biar selamat dari kezaliman mereka. Dan alhamdulillah sekarang ini efek sholawat ashghil makin kemari makin kelihatan, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Allah kasih mereka sibuk, tidak berhenti dari satu masalah ke masalah lain, dari satu masalah ke masalah lain, dari satu masalah ke masalah lain, nggak lain. Ini adalah berkat doanya orang-orang yang dizalimi, saudara. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ayo sama-sama jawab yang ngomong. Kita baca salawat badan, lanjut salawat ashdil, lanjut salawat nariyah. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salam semua ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salam bebe, angkat tangan semua. Wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah. Wa bil hadi rasulillah. Angkat yang tinggi tangannya. Kulli muryain lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah salam alaika ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sahibil ummah minal afati wan ni'mah. Ilahi sahibil ummah minal afati wan ni'mah. Wa min habib wa min al-ummah bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah alaika ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil ظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تسأل به الأمم وتخرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن المعالي ويستسقى الغمام.
Baik saja yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terakhir saya minta mohon barakah kita bacakan Fatihah. Yang pertama buat 6 syuhada. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka sedikit-sedikitnya. Allah jadikan mereka sebagai syuhada akhirah dan dijadikan keluarganya mendapatkan syafaat dari Allah insyaallah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi hak, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Amin. Dan doakan juga kepada orang-orang tua kita khususnya walid abdurrahman wal atas walidina wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami' Allah yaghfirhum warhamhum wa yaj'alhum fil jannah wa yaghshahum birrahman maghfirah wa yadkhilhum al-jannah bi rahmatih wa yatub 'alaina tawbatan nasuha wa zakkina jisman wa qalban wa ruhan wa yaj'al jam'ana hadha jam'an marratan wa ba'dahu tafarruqan ma'suma ولا يجعل أحدا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. لهذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من وسلكم الصالحون وإلى حضرة النبي سر الفاتحة. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يحكي يا وفير الهم يا مجيد أجثنا واصرف النشوء يا مجيد أجثنا واصرف النشوء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمراض والعلم جسمه مطهر معزم منور واسمه مكتوب مرفوع موضوع له القلم شمس دحاب الرجال الهدى باسم ظلم أبو القاسم سعيد القرنين واسمي ثقلين محمد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jalan lapar. Zahidin, Habib Hanif, lantas beda ulama-ulama Allah mah beda, ceramahnya juga rasanya beda, lihat pandangnya juga kita ya Allah, kasih Allah bisa mandang mujahidin ya Allah. Ya Allah.